Belakangan ini muncul satu sosial media baru yang lagi viral, namanya Clubhouse. Hampir semua konten yang berbau Clubhouse selama bulan Februari kemarin viral di jagat persosmedan. Membuat orang-orang awam seperti aku ini penasaran. Apa sih Clubhouse itu? Kenapa sih kok bisa viral? Emangnya semenarik itu sampai semua public figure dari seluruh belahan dunia pada download aplikasi ini? Dengar kata Clubhouse sendiri aku jadi negative thinking. Karena Clubhouse yang aku tahu yang ada di pikiranku saat ini adalah tempatnya orang ajeb-ajeb. You know what time it is? Disco time. Masa iya ada tempat ajeb-ajeb secara online, tapi ternyata Clubhouse yang aku bayangkan itu salah. Pikiranku kayaknya terlalu negatif. Jadi buat yang belum tahu apa itu Clubhouse, Clubhouse sendiri merupakan sosial media berbasis audio yang bisa digunakan untuk membuat diskusi virtual yang biasa didengarkan secara langsung oleh pengguna Clubhouse lainnya. Meski Clubhouse masih seumur jagung, tapi sebuah riset yang dilakukan oleh aplikasi App Annie mencatat Clubhouse telah diunduh sebanyak 8,1 juta kali per Februari 2021. Padahal aplikasi ini hanya tersedia untuk para pengguna iOS saja. Jadi kaum Android masih belum bisa memakai Clubhouse ini. CNBC juga melaporkan bahwa valuasi Clubhouse ditaksir bisa sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 13,8 triliun. Wow, gila banget ya. Terus apa sih yang membuat Clubhouse begitu viral? Bagaimana sih sejarah terbuatnya aplikasi ini? Gimana prospek ke depannya? Dan yang paling penting, bisa nggak nih dapat duit dari Clubhouse? Semua itu akan kita bahas tuntas di konten kali ini. Ngomongin Clubhouse, nggak bakal komplit kalau kita nggak tahu gimana awal mula terbuatnya. Dilansir dari The Guardian, Clubhouse dikembangkan oleh pengusaha Silicon Valley, Paul Davison, dan mantan karyawan Google, Rohan Said. Clubhouse diluncurkan pada bulan Maret 2020, memiliki 1.500 pengguna pertamanya pada bulan Mei 2020, dan saat itu perusahaannya bernilai sekitar 100 juta US dollar. Clubhouse sendiri baru viral ketika CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, melakukan sesi perbincangan dengan CEO Robinhood, Vlad Tenev, di tanggal 1 Februari 2021. Musk waktu itu membagikan sebuah tautan ke sebuah ruang obrolan Clubhouse di mana ia akan berbincang-bincang. Seorang Elon Musk mau berbincang-bincang. Hello, siapa sih yang nggak mau dengar gibahan si Elon Musk ini? Gratis lagi. Sehari setelah diskusi itu, Musk juga mengunggah rekaman lengkap diskusi cuap-cuapnya di channel YouTube-nya, Tesla Owners Online. Dari situlah mulai banyak orang yang tahu dan mendownload Clubhouse. Musk adalah orang terkaya di dunia saat ini yang sangat memiliki dampak besar di sosial media, salah satunya Twitter. Dengan jumlah follower yang mencapai 40 juta lebih, satu kicauan Elon bahkan dikabarkan dapat mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Musk bisa membuat semua orang memburu saham GameStop hanya dengan satu cuitan GameStone. Beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral adalah tentang cuitannya terkait kontroversi aturan privasi WhatsApp. Elon membuat tweet yang menyarankan followernya untuk menggunakan Signal daripada WhatsApp. Hal itu membuat jumlah pengguna Signal melonjak drastis. Begitu pula yang terjadi pada kasus Clubhouse ini. Ketika dipublis oleh Elon Musk, nama Clubhouse kemudian menjadi viral. Dari awalnya hanya perusahaan yang bernilai sekitar 100 juta US dollar, kini Clubhouse telah diunduh sebanyak 8,1 juta kali per 16 Februari 2021 kemarin. CNBC juga melaporkan kalau valuasi Clubhouse saat ini telah mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 13,8 triliunan dan dianggap sebagai startup unicorn seperti Airbnb, Uber, dan SpaceX. Luar biasa sekali. Terus apa sih Clubhouse itu? Apa istimewanya dibandingkan aplikasi lain? Seperti yang sudah aku bilang dari awal tadi, Clubhouse ini merupakan platform sosial media yang berbasis audio chat. Aplikasi ini terasa mirip seperti podcast secara live atau Zoom tanpa adanya fitur tatap muka. Bahkan ada yang mengatakan kalau Clubhouse mirip seperti tayangan TED Talks. Namun dengan versi yang lebih eksklusif karena disiarkan secara live oleh pengguna-pengguna tertentu tanpa adanya siaran ulang. User bisa mendengarkan berbagai obrolan, ide, wawancara, atau diskusi antar tokoh yang melakukan siaran sesuai dengan topik yang dipilih dan diminati. Kalau diskusinya berakhir, maka percakapan pun otomatis juga akan selesai. Di dalam tiap room nantinya akan ada moderator, pembicara, serta pendengar. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dalam obrolan kalau disetujui moderator. Kayak seminar-seminar gitulah intinya. Tapi ini secara online dan gratis. Sebenarnya Clubhouse bukan satu-satunya aplikasi yang memiliki fitur-fitur di atas. Ada banyak aplikasi lain seperti Discord yang lebih senior dibandingkan Clubhouse. Secara Discord lainnya lebih awal yaitu dari tahun 2015. Tapi pertanyaannya, kenapa Clubhouse bisa melejit dibandingkan Discord atau aplikasi-aplikasi lainnya? Yang pertama, karena efek bola salju. Ketika orang-orang terkenal di dunia menggunakan aplikasinya, maka sudah bisa dipastikan seluruh netizen pun akan ikut memakai aplikasi itu. Makanya banyak banget sekarang itu platform sosial media baru yang mengajak kreator atau public figure untuk mencoba aplikasinya.
Bahkan tak jarang mereka berani membayar mahal agar pihak public figure menggunakan aplikasinya. Beberapa waktu yang lalu, aku juga sempat diajak kerjasama oleh salah satu platform sosial media baru untuk membuat dan mengupload konten di sana. Bahkan seorang kreator cupu kayak aku itu pun tampaknya bisa dianggap berdampak bagi perkembangan platform mereka loh. So sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol. Tujuannya jelas, ketika ada toko-toko penting yang menggunakan platform itu, apalagi kalau sampai mempromosikannya, maka para pengikutnya pun dipastikan akan mencoba untuk mendownload aplikasi tersebut. Yang kedua, karena Clubhouse memiliki fitur yang lebih simpel. Ternyata Clubhouse lebih diminati karena aplikasi ini dirancang seringkas mungkin, sehingga pemakainya terbilang lebih praktis dibandingkan sosial media lainnya. Di Clubhouse tidak ada fitur chat, bahkan obrolan antar video. Jadi pengguna pure bisa fokus mendengar tanpa repot membaca chat atau menampilkan wajah. Tampaknya fitur yang dinilai simpel ini justru menjadi poin plus tersendiri dari sisi kenyamanan penggunanya. Untuk memakai Clubhouse, pengguna tak perlu mempersiapkan banyak hal seperti kamera, mikrofon, atau lighting. Pengguna bisa menggunakan aplikasi ini sesimpel mendengarkan radio. Yang ketiga, Clubhouse dinilai lebih aman. Selain nyaman, pengguna juga banyak yang merasa aman untuk menggunakan Clubhouse ini. Hal itu dikarenakan Clubhouse melarang segala konten yang tersiar di dalamnya untuk direkam dan disebarluaskan di media sosial apapun dengan alasan apapun. Hal itulah yang membuat banyak orang merasa aman karena percakapannya tidak akan di-share di platform lain. Ada yang bilang, obrolan di tongkrongan itu jangan dibawa pulang ke rumah atau kerjaan. Biarlah obrolan di tongkrongan itu cuma dikonsumsi di tongkrongan. Nah, mungkin sistemnya Clubhouse itu sama kayak prinsip tongkrongan itu. Mungkin. Sedikit tambahan tentang kelebihan aplikasi ini. Karena basicnya hanya audio, jadi kuota yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi ini juga cenderung lebih kecil dibandingkan aplikasi yang lain. So itulah yang membuat banyak orang berbondong-bondong mengunduh Clubhouse. Selanjutnya setelah viral, kira-kira bagaimana sih nasib Clubhouse berikutnya? Apakah keeksisannya akan bertahan lama? Persaingan di dunia platform sosial media begitu mengerikan. Baru aja ada platform yang viral, maka para pemain besar bakalan segera beradaptasi untuk membuat aplikasi yang sama. Sebut saja kisah tentang Snapchat dan Instagram Stories, TikTok dengan Instagram Reels, bahkan Clubhouse ini sekalipun. Pengamat gadget Lucky Sebastian mengatakan bahwa platform media sosial lain mulai menggarap fitur atau platform sejenis Clubhouse untuk mengekor tren platform ini. Facebook sudah berancang-ancang menggulirkan aplikasi sejenis yang bernama Fireside. Twitter juga berupaya melakukan hal serupa dengan merilis sebuah fitur anyar yang bernama Spaces. Sangat menarik melihat bagaimana nasib Clubhouse berikutnya, apalagi mereka juga berniat untuk segera merilis versi baru yang bisa digunakan di segala handphone Android. Ya, kecepatan dalam berinovasi memang sangat penting di dunia teknologi ini. Telat sedikit saja bisa menjadi bencana seperti yang pernah aku bahas di konten yang ini. Ngeri sob. Menurut kalian sendiri gimana nasib Clubhouse selanjutnya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Masuk ke dalam pertanyaan yang paling krusial yang sering ditanyakan netizen. Kira-kira kalau main Clubhouse itu bisa dapat duit nggak ya? Jawabanku adalah bisa, meski bukan berasal dari Clubhouse-nya sendiri. Pihak Clubhouse memang memiliki rencana untuk memberikan penghasilan bagi para penggunanya. Entah nanti dalam bentuk tiketing atau berlangganan premium, sama seperti konsep Patreon. Cuma buatku sendiri, aplikasi ini bisa menawarkan hal-hal menarik seperti media untuk branding dan meningkatkan engagement dengan baik. Kamu bisa memperbincangkan topik tertentu di Clubhouse yang relate sama produk yang kamu jual, memberikan kesempatan kepada banyak audiens untuk berinteraksi, kemudian meyakinkan mereka untuk membeli produkmu. Cara seperti ini akan jauh lebih efektif daripada melakukan Instagram Live. Clubhouse memungkinkan sekat antara seller dan buyer atau public figure dengan fans itu runtuh. So, kenapa kamu nggak mencoba untuk memanfaatkan Clubhouse menjadi ladang pencarian cuan yang baru? Ada yang tertarik untuk mencari cuan dari Clubhouse? Ini patut banget buat dicoba loh. Jangan lupa subbreaker. Oke, segitu dulu konten kali ini. Semoga Clubhouse segera tersedia di Android biar aku juga bisa ikut mendownload dan juga merasakan gimana caranya main Clubhouse. Masa iya sih aku harus beli iPhone untuk download Clubhouse? Kayaknya kurang worth it aja gitu loh. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Kalau ada ide atau topik pembahasan yang ingin aku bahas di next video, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten terupdate dari channel ini. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.